Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Kulmendangi. Saya dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang skala waktu geologi. Pengertian skala waktu geologi. Skala waktu geologi adalah kerangka waktu yang digunakan dalam geologi untuk mengukur dan menggambarkan sejarah geologi bumi. Skala ini mencakup ruang waktu yang sangat panjang dan pembentukan bumi hingga saat ini. Skala waktu geologi membagi sejarah bumi menjadi periode, era, dan eon, dan digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi peristiwa-peristiwa geologis utama seperti pembentukan pegunungan, peristiwa vulkanik, perubahan iklim, dan evolusi kehidupan. Selanjutnya, tingkat utama dalam skala waktu geologi. Tingkat-tingkat skala waktu geologi dibagi menjadi 4. Yang pertama, eon. Eon adalah satuan waktu geologi terbesar. Ini mencakup periode waktu yang sangat panjang dan dalam sejarah bumi dan digunakan untuk mengelompokkan sejarah geologi ke dalam interval yang sangat besar. Contoh eon adalah eon Archean dan eon Proterozoikum. Yang kedua adalah ada era. Era adalah satuan waktu geologi yang lebih kecil dari eon, namun masih mencakup periode waktu yang panjang. Era biasanya mencakup peristiwa geologi besar dan perubahan signifikan dalam kehidupan suatu organisme. Contoh era adalah era Mesozoikum, dikenal sebagai zaman dinosaurus, dan era Kenozoikum, yaitu zaman sekarang. Selanjutnya ada periode. Periode adalah satuan waktu geologi yang lebih kecil lagi dan mencakup periode waktu yang lebih pendek dibandingkan dengan zaman. Biasanya periode diidentifikasi khas berdasarkan karakteristik geologi dan fosil-fosil tertentu yang khas untuk periode tersebut. Contoh periodenya adalah periode Jura dan periode Kambrium. Selanjutnya ada epoch. Epoch adalah satuan waktu geologi terkecil dan paling spesifik. Ini mencakup periode yang sangat signifikan dalam sejarah bumi dan digunakan untuk menggambarkan perubahan yang lebih detail dalam geologi dan paleontologi. Contoh epoch adalah epoch Pleistocene dan era Kenozoikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya. Saya akan menjelaskan eon terpenting dalam sejarah waktu geologi. Yang pertama ada eon Archean. Eon Archean adalah eon tertua dalam sejarah bumi, berlangsung sekitar 4 miliar tahun hingga 2, miliar tahun yang lalu. Selama ribuan tahun ini, bumi mengalami pembentukan atmosfer awal, munculnya lautan, dan kemungkinan muncul kehidupan pertama, terutama mikroba. Yang kedua, eon Proterozoikum. Eon ini berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu hingga 541 juta tahun yang lalu. Selama ribuan tahun ini menjadi perkembangan lebih lanjut dalam kehidupan seperti alga, organisme multiseluler. Juga terdapat peristiwa penting seperti pembentukan benua yang lebih besar dan perubahan signifikan dalam iklim global. Selanjutnya era-era dalam Phanerozoikum. Yang pertama ada era Mesozoikum. Era Mesozoikum sering disebut sebagai era dinosaurus karena masa kejayaan dinosaurus yang mendominasi daratan dan lautan selama periode ini. Peristiwa penting lainnya termasuk pemecahan benua Super Pangea dan lahirnya mamalia pertama serta berbagai kelompok tumbuhan yang lebih modern. Era ini berakhir dengan kepunahan besar lainnya yang mengakhiri zaman dinosaurus. Selanjutnya ada era Kenozoikum. Era Kenozoikum adalah era saat ini yang mencakup sebagian besar sejarah geologi yang kita alami sekarang. Era ini ditandai oleh perkembangan mamalia yang lebih besar, munculnya manusia, perubahan iklim yang dramatis, dan evolusi kehidupan yang lebih modern. Era ini kita juga menyaksikan pergerakan benua, pembentukan pegunungan, dan perubahan lautan yang signifikan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Materi yang saya akan lanjutkan yaitu contoh peristiwa dalam skala waktu geologi. Peristiwa dalam skala waktu geologi terbagi atas 3. Yang pertama,
peristiwa pemisah benua. Peristiwa pemisah benua adalah peristiwa geologi yang terjadi selama jutaan tahun yang telah membentuk wujud geografi dunia seperti yang kita kenal saat ini. Yang kedua yaitu peristiwa punah massal. Peristiwa punah massal adalah peristiwa ketika sejumlah besar spesies tumbuhan dan hewan punah dalam periode waktu yang relatif singkat dalam sejarah geologi. Yang ketiga, tabrakan meteor besar. Tabrakan meteor besar adalah peristiwa ketika sebuah meteoroid atau benda langit lainnya seperti asteroid atau komet bertabrakan dengan bumi dalam skala yang besar. Selanjutnya, metode penentuan usia batu. Metode penentuan usia batu dibagi atas 5, yaitu adalah yang pertama, radiometric dating. Ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk menentukan usia absolut batuan. Beberapa isotop radioaktif dalam mineral batuan mengalami peluruhan radioaktif seiring waktu. Dengan mengukur rasio isotop induk dan produk peluruhan dalam suatu sampel, ilmuwan dapat menghitung usia batuan. Contoh metode radiometric dating termasuk radiokarbon dating, atau untuk batuan yang berusia beberapa ribu tahun, dan dating uranium lead untuk batuan yang lebih tua. Yang kedua, dendrok kronologi. Metode ini memanfaatkan pertumbuhan cincin tahunan dalam kayu pohon. Dengan menghitung jumlah cincin tahunan dalam sampel kayu, ilmuwan dapat menentukan usia pohon tersebut dan kapan kayu tersebut ditebang. Ini dapat digunakan untuk menentukan usia batuan atau artefak yang mengandung kayu. Yang ketiga, luminesensi dating. Metode ini berfokus pada penentuan usia batuan yang terpapar sinar matahari atau radiasi lingkungan lainnya. Batuan tersebut akan mengakumulasi dosis radiasi selama bertahun-tahun, dan dengan mengukur intensitas cahaya yang dipancarkan saat batuan terpapar cahaya atau panas, ilmuwan dapat menentukan usia batuan tersebut. Yang keempat, pengamatan stratigrafi. Metode ini melibatkan pengamatan urutan lapisan batuan di dalam lapisan bumi. Prinsip dasarnya adalah bahwa lapisan yang lebih tua biasanya terletak di bawah lapisan yang lebih muda. Dengan mempelajari urutan lapisan utama batuan, geologi dapat memperkirakan usia relatif batuan-batuan tersebut. Yang kelima, yaitu penentuan usia batuan juga bisa dilakukan melalui fosil yang ditentukan di dalamnya. Fosil yang ditentukan dalam batuan dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan usia relatif batuan tersebut berdasarkan fosil-fosil yang terkandung di dalamnya. Ya, terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu pemanfaatan skala waktu geologi dalam penelitian. Penelitian geologi, skala waktu geologi membantu para geologi memahami perubahan iklim, letusan gunung berapi, dan cara pembentukan lapisan batuan. Penelitian paleontologi, skala waktu geologi membantu para paleontologi memahami evaluasi kehidupan di bumi dan hubungan antara spesies yang berbeda. Tantangan dan kontroversi dalam menentukan skala waktu geologi. Yang pertama, kekurangan data. Banyak faktor dalam sejarah bumi yang sulit ditemukan dan sulit dipahami. Yang kedua, perbedaan interpretasi. Para ilmuwan sering memiliki interpretasi yang berbeda tentang data yang digunakan untuk menentukan skala waktu geologis. Yang ketiga, kontroversi dalam nama. Beberapa nama yang skala waktu geologis memiliki
konotasi atau asumsi yang tidak dapat diterima secara universal. Dalam studi geologi yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesimpulan. Skala waktu geologi adalah alat yang penting bagi para geolog dan untuk memahami peristiwa penting dalam sejarah bumi, termaksud perubahan iklim dan evolusi kehidupan di bumi. Dan kedua, sumbangan. Skala waktu geologi memberikan landasan untuk mempelajari bumi secara sistematis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana berbagai untuk kehidupan di bumi berkembang dalam jutaan tahun terakhir. Baik, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.